Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena hanya atas berkat dan perlindungannya, kita masih dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur berterima kasih kepadamu, karena hanya atas begitu besar kasih dan penyertaan-Mu, kami masih dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Bapa, kini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya utuslah selalu Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, sehingga permenungan kami hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Semua doa dan harapan ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam kemuliaan bersama dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang padaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini menceritakan kepada kita bagaimana Yesus sangat mencintai anak-anak, bagaimana anak-anak sangat penting menurut pandangan Yesus. Dunia yang sekarang ini, terlebih kita sebagai orang dewasa, menganggap anak-anak hanyalah masalah sepele. Anak-anak dianggap sangat sepele dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya dalam Yesus, anak-anak sangat penting. Mengapa Yesus sangat menganggap anak-anak itu penting baginya? Karena ia sendiri, di balik kecintaannya kepada anak-anak, ia juga mengharapkan sesuatu yang patut kita orang-orang dewasa juga contohi dari anak-anak, yaitu sikap kepolosan dan ketergantungan anak-anak kepada orang yang lebih dewasa. Hal itu seumpama hidup kita. Harusnya kita itu seperti anak-anak. Kita menggantungkan diri kita hanya kepada Allah. Kita harus percaya kepada Allah. Sebagaimana anak-anak, mereka akan lebih percaya. Mereka percaya saja kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dewasa. Demikian juga hidup kita. Yesus mengharapkan kita agar kita seperti anak-anak, yaitu kita mudah percaya kepada Allah. Bukan berarti seperti anak-anak kita gampang dibodohi untuk percaya kepada hal-hal seperti ini, itu, atau sebagainya. Melainkan Tuhan menginginkan agar kita hanya percaya kepada Allah, dan kita seperti anak-anak kecil mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh orang-orang yang lebih dewasa dari anak-anak, yaitu di dalam nama Yesus kita mau mengikuti setiap yang dikatakan oleh Yesus. Lalu mengapa dalam bacaan Injil hari ini ketika murid-murid Yesus melarang orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus, Yesus memarahi mereka? Mengapa hal itu terjadi? Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya Yesus sangat menginginkan agar anak-anak
dibawa kepadanya agar kita dapat mencontohi mereka, sebab melalui mereka adalah empunya kerajaan Allah. Yesus mau agar kita seperti anak-anak datang kepadanya dengan penuh ketergantungan, keluhuhan dan kepolosan. Hal itu mau menceritakan kepada kita agar kita dapat menjadikan anak-anak sebagai contoh bagaimana kita harus mengikuti Yesus, yaitu kita datang penuh kepolosan, keluhuhan, datang dan mengikuti Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus kita hanya boleh bergantung padanya. Karena tidak ada Allah lain selain Yesus. Kita hanya datang kepada Yesus agar di dalam nama Yesus kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh kehidupan yang pantas di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah dalam keseharian hidup kita senantiasa membawa diri kita datang kepada Yesus, laksana anak-anak yang datang kepada Yesus. Kita penuh kepercayaan, datang dan tunduk kepadanya, dan kita akan memperoleh kasih dan berkat dari Yesus sendiri. Semoga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang telah kami renungkan dan kami resapi dalam hati kami dapat menjadi titik perubahan kami di hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.